airnya begitulah, agak kuning-kuning begitu, lagian ada asin-asinnya. Pemukiman yang ilegal atau pemukiman kumuh gitu ya, itu seringkali tidak masuk ke dalam sistem pembangunan infrastruktur kota. Air bersih menjadi kebutuhan mendasar dan sangat penting bagi manusia. Tetapi ironisnya, di tengah gemerlap kota Jakarta, ketersediaan air bersih masih belum merata. Lalu apa sebenarnya akar permasalahan krisis air di Jakarta dan bagaimana solusinya? Persoalan air bersih di Jakarta menjadi masalah lama yang tak kunjung diselesaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sejumlah kampung, masalah air bersih bahkan tak kunjung usai sejak era 1980-an. Salah satunya Kampung Nelayan Kecil di Blok Empang, Muara Angke, Jakarta Utara. Berada di utara Jakarta, warga Blok Empang, Muara Angke masih berjibaku untuk memperoleh akses air bersih. Salah satunya Karnata, pria Parubaya ini setiap harinya harus mencari air bersih dan menjualnya kembali ke warga dan sebagian digunakan untuk sehari-hari. Saya pun berkesempatan menemani Aki Ata, sapaan akrabnya, mendorong gerobak berisi jerigen air bersih untuk dijual. Panas yang menyengat tak jarang membuat tubuhnya kelelahan saat mendorong gerobak. Pria yang sudah 30 tahun tinggal di kampung ini pun berharap nantinya air bersih akan mudah didapat di sini. Satu apa? Drumnya berapa, Pak? 3.000. Kalau di rumah biasa kebutuhannya berapa banyak, Pak, drumnya? Kalau buat mandi, masak, Bapak? Ini mah buat mandi lah, masak orang. Oh, Masak air galon. oh ini buat mandi aja. Permasalahannya apa sebenarnya, Pak, yang Bapak rasain? Ya lain airnya. Oh, beda. Beda ini mah air panas. Itu mah panas air burung. Oh, yang dibutuhin air pump kayak gini ya, Pak ya? Iya. Tapi udah ada kios-kios pump juga kan ya, Pak? Satu gerobak yang dibawa Aki Ata berisi 20 jerigen, di mana satu jerigen dijual dengan harga Rp3.000. Hari ini Aki Ata sudah 4 kali membawa gerobak jerigen untuk dijual dan digunakan untuk sehari-hari. Selain masalah air bersih, ada masalah lain yang membuntuti warga Blok Empang, Muara Angke, yaitu warga juga merasakan borosnya biaya hanya untuk mendapatkan air bersih. Sementara mayoritas pekerjaan mereka hanyalah nelayan, pedagang, hingga kuli harian. Seperti yang dirasakan Ina, ibu rumah tangga, ia mengaku meski sudah ada air sumur, dirinya minimal sehari membeli 6 jerigen air bersih dengan harga Rp18.000 untuk bisa dikonsumsi. Karena air sumur yang tidak jernih dan berasa asin hanya bisa ia gunakan untuk mencuci piring, bahkan untuk mandi badan terasa lengket. Atau airnya begitulah, agak kuning-kuning begitu, lagian ada asin-asinnya dikit. Jadi nggak bisa lah, nggak layak ya, Bu ya? Iya. Terus hari-hari Bu kalau buat mandi, kalau bikin air bersihnya itu dari mana, Bu? Air pump itu pikulan tuh. Sehari berapa banyak, Bu? Sehari 2 pikul, kadang-kadang ya 3 pikul kalau kita boros gitu. Berarti kalau satu hari beli jerigen air bersih, Iya. itu berapa uang yang dikeluarkan, Bu? Yang sepasang itu 6.000, kali 3 18.000. Hal serupa juga dirasakan Anissa, ibu rumah tangga yang memiliki bayi. Sehari-hari ia butuh air bersih yang banyak untuk mandi dan dikonsumsi. Dalam sehari, ia butuh minimal 8 jerigen atau Rp24.000 hanya untuk membeli air bersih. Ia berharap ada air bersih yang gratis dan bisa digunakan setiap hari. Berapa banyak, Bu, biasanya? Ya kurang lebih 3-4 itu buat masak aja ya. Gitu. Harganya berapa, Bu? Jadi sehari-hari Ibu harus beli air bersih? Harganya satu pikul itu 6.000. Ya kali 4 kan berapa? 4 Empat jerigen, pikul. 4 pikul. Berarti 6.000 kali 4 sekitar 24.000. Iya. Itu setiap hari, Bu, untuk air Hari. aja? Gimana, Bu, sebagai ibu rumah tangga kan harus ngatur uang juga. Terus air berarti setiap hari 24.000. Berat nggak sih? Seperti apa, Bu, keluh kesahnya? Ya berat sih kalau bagi saya. Berat. Apa, Bu, yang bikin tadi kan berat karena harus mengatur keuangan? Mengatur keuangan. Karena bukan ke air aja kan. Bagi-bagi ke yang lain juga.
Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 80% air tanah di wilayah cekungan air tanah Jakarta tidak memenuhi standar Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010. Dan Jakarta Utara menjadi salah satu wilayah cekungan air tanah terparah karena mengandung unsur besi, natrium, klorida, dan daya hantar listrik yang tinggi akibat adanya pengaruh dari intrusi air asin. Sebenarnya warga di Kampung Empang, Muara Angke, Jakarta Utara ini sudah ada air dari sumur yang telah dibuat oleh warga. Namun kondisinya bisa dilihat airnya tidak terlalu jernih atau bisa dilihat nih agak kekuningan dan rasanya asin sehingga tidak layak dikonsumsi. Ketua RT 10 Kampung Nelayan Blok Empang Muara Angke Elawati menjelaskan, meski di wilayahnya sudah ada air sumur, air tersebut tidak layak dikonsumsi. Sehingga pengurus rukun tetangga berkoordinasi dengan Pamjaya dengan membangun tandon air dan mesin penyuling air agar nantinya warga RT 10 bisa terbantu untuk mendapatkan air bersih gratis. Warga di sini apa yang sudah diberikan pemerintah dan juga sudah diusahakan oleh RT untuk bisa membantu warga mendapatkan air bersih. Nah, ini kita ada di mana, Bu? Ya ini kan buat warga airnya. Ini bukannya buat disalur-salurin, tapi apabila warganya butuh, kita harus ngasih gitu. Ini pakainya kan misalnya pikulan, karena belum ada pikulan ya emberan ngasihnya. Iya, itu nggak dipungut biaya. Gratis. Gratis. Ini dari Pamjaya. Dari Pamjaya. Iya. Artinya ini udah ada 2 tandon gede ya, Bu ya. Nanti iya. buat disalurkan atau warga yang butuh dari RT 10 bisa ambil secara gratis. Iya. Tapi ini sudah dijalankan atau memang nanti bertahap, Bu, ini prosesnya? Sudah berapa lama, Bu? Ini sebenarnya belum dijalankan, tapi kalau warganya butuh ya dikasih gitu. Menanggapi permasalahan air di Jakarta Utara, Pamjaya juga telah melakukan beberapa upaya, mulai dari memperluas jaringan pipa, membangun reservoir komunal untuk pendistribusian air bersih, dan bersinergi dengan Kementerian PUPR untuk mendapatkan tambahan air bersih. Adapun upaya-upaya yang telah kami lakukan saat ini adalah mulai dari perbaikan pipa, memperluas jaringan perpipaan di Jakarta, serta membangun reservoir komunal untuk bisa melakukan pemerataan distribusi air. Kemudian saat ini juga Pamjaya tengah bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, yang mana Pamjaya akan mendapatkan tambahan suplai air sebanyak 208 liter melalui Jatiluhur, yang mana tambahan air ini akan terjadi di bulan Oktober tahun 2024. Sementara itu, melihat permasalahan di Jakarta Utara, pengamat tata kota Nirwono Joga menerangkan ada 3 persoalan yang menyebabkan permasalahan krisis air tak kunjung selesai. Pertama, penurunan permukaan tanah, air tanah yang dangkal, status legalitas permukiman di Jakarta Utara. Hal ini penting untuk mempermudah pemerintah provinsi revitalisasi atau peremajaan kawasan. Permasalahan utamanya itu ada 2. Satu, air tanahnya sendiri kan sebenarnya dangkal ya. Jadi kalau dia bikin semacam sumur misalnya atau menggunakan pompa air tidak akan banyak bermanfaat karena sebagian besar airnya pasti payau ya. Kalau airnya payau ini tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk masak dan sebagainya, bahkan mandi juga tidak bagus. Oleh karena itu PR kedua harusnya Pemprov DKI fokus untuk membangun sistem penyediaan air minum terutama untuk wilayah Jakarta Utara ya. Persoalan utamanya adalah kalau untuk di perumahan-perumahan yang dalam tanda petik menengah ke atas ya, bahkan mewah, tentu tidak akan ada jadi masalah. Nah, yang kemarin Mbak Naya datang ini tuh sebagian besar merupakan pemukiman yang dalam tanda petik itu menengah ke bawah. Nah, persoalannya lagi adalah permukiman yang dalam kondisi, nah kembali lagi tanda petik lagi ini ya, yaitu bisa dikatakan pemukiman yang ilegal atau pemukiman kumuh gitu ya, itu seringkali tidak masuk ke dalam sistem pembangunan infrastruktur kota.
Nurwono menambahkan bahwa pemasangan pipa hingga truk tangki air bersih hanya solusi sementara. Yang paling penting untuk memutus akar permasalahan air bersih yang terjadi di Jakarta Utara adalah melakukan peremajaan kawasan dan memastikan status kawasan Jakarta Utara. Sebab di balik kemegahan kota Jakarta, masih banyak warga yang memilih tinggal secara ilegal di lahan milik negara dan tentunya menyiapkan relokasi yang layak. Panjang garis pantai di Jakarta Utara bukan hanya menjadi saksi kelimpahan pasang surut air lautnya saja, namun menjadi pengingat bahwa air bersih menjadi aset yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Untuk itu, pemerintah harus lebih agresif dan juga lebih konkret untuk mewujudkan pemerataan ketersediaan air bersih di Jakarta. Nova Nayantaka, Wahyu Ramadan, Jakarta.